dari free body massa 1 ini, kalau kita susun keseimbangan dalam arah horizontalnya, dan kita sudah tahu urutannya kan dari percepatan dulu, kecepatan, dan seterusnya. Arahnya semua ke kiri, kecuali P yang ke kanan. Jadi nanti keseimbangannya pasti jumlah gaya-gaya yang ke kiri sama dengan P1T. Ya. Jadi bentuknya adalah ini ada M1 U1 2 dot, terus ada C U1 dot, C1 U1 dot, ada C lagi yang ini, C2 U1 dot kurang U2 dot, lalu udah C sudah ada 2, kemudian K juga ada 2, tambah K1 U1, tambah K1 U1, kemudian satunya lagi tambah K2 U1 min U2 sama dengan P. Anda sudah bisa lihat polanya, sebenarnya ada massa, kalikan percepatan, ada redaman, dikalikan kecepatan, cuman redamannya ada 2, dan kecepatannya pun ada 2. Ya. Ada U1 dot, ada U2 dot. Kekakuannya sekarang ada 2 di sini, perpindahannya juga ada 2. Gitu. Tapi polanya mirip lah, susunannya mirip. Nah ini bisa kita susun begitu ya, dengan menggabungkan perpindahan, kecepatan, dan percepatannya sudah sendirian sih ya. Jadi ini bisa kita susun ulang, ini bentuknya M1 U1 2 dot, ditambah ini yang ada U1 dot dan U1 dot kita gabung. Jadi ini C1 tambah C2 U1 dot dikurangi C2 U2 dot begitu. Kemudian yang ini adalah K1 tambah K2 U1 dikurangi K2 U2 sama dengan P. Ini adalah keseimbangan untuk massa 1. Oke, jadi dari atas ke bawah ini cuma penyusunan ulang saja. Nah, yang ini saya agak angkat ke atas karena bawahnya nanti mau saya gunakan ya. Sama, semua gaya yang arahnya ke kiri nanti harus sama dengan yang ke kanan ini P2T. Jadi kalau kita jumlahkan ada M2 U2 2 dot ditambah dengan C2 kalikan U2 dot kurang U1 dot ini, ditambah juga dengan yang ini C3 U2 dot kurang U3 dot, tambah lagi dengan K2 kalikan ini U2 kurang U1, dan K3 kalikan U2 kurang U3 harus sama dengan P2T. Ya. Jadi M2 U2 2 dot, yang ini C2 U2 dot kurang U1 dot, tambah C3 U2 dot kurang U3 dot, tambah K2 U2 kurang U1, tambah K3 U2 kurang U3 sama dengan P, fungsi dari T. Dan kalau kita susun seperti ini, di mana perpindahan atau kecepatan yang sama kita gabungkan, kita bisa susun dalam bentuk M2 U2 2 dot tambah ini ada U2 dot, ini juga ada C2 tambah C3 U2 dot kurangi C3 U3 dot. Ada U1-nya dulu, maaf. Jadi ini kurang dulu. Kurang C2 U1 dot tambah C2 tambah C3 U2 dot kurang C3 U3 dot begitu ya. Ini juga begini, ada U1, ada U2, ada U3. Jadi kurang K2 U1 tambah K2 plus K3 U2 kurang K3 U3 sama dengan P. Fungsi dari T. Ini adalah ini massa 1 ya, M1, perpindahan dari keseimbangan dari massa 1, ini M2.
M3-nya yang ini saya angkat agak ke atas ya. Ini M3 ya. Keseimbangan dari massa 3, gayanya lebih sedikit ini. Ada M3 U3 2 dot, C-nya cuma C3 aja 1. C3 U3 dot kurang U2 dot tambah K3 U3 kurang U2 sama dengan P3 ya. Ini tadi P1, ini P2 ya. Yang ini P3. Maaf, ini P2, ini yang P1 ya. Jadi keseimbangan masing-masing massa seperti ini juga bisa kita susun lagi. Perpindahannya digabung, ini ada U2 dan U3, jadi minus C3 U2 dot tambah C3 U3 dot kurang K3 U2 tambah K3 U3 sama dengan P3 fungsi dari T. Nggak muat juga di bawahnya. Terpaksa harus ngapus ini ya. Oke, jadi ini dari masing-masing free body ini lengkap dengan gaya-gaya yang bekerja akibat perpindahan kecepatan dan percepatan yang diberikan. Ini U2, yang ini U3 tadi ya, belum tertuliskan. Ini ya. Dengan memberikan perpindahan kecepatan dan percepatan masing-masing ini akan muncul gaya-gaya pada masa ini akibat pegasnya, akibat redamannya, dashpot, dan akibat inersianya sendiri. Akibat gaya luar juga, kalau ada gaya luar yang bekerja, kita susun persamaan keseimbangannya bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah Anda lihat seperti ini, ada U1, U2, ada yang tiga-tiganya sekaligus, akan lebih mudah menyusunnya dalam bentuk matriks ya. Jadi 3 persamaan ini, yang sebelah bawah yang sudah tersusun ini, 1 yang bawah ini, 2 yang ini, dan 3 ini bisa kita susun dalam bentuk matriks. Matriksnya saya gambarkan di sebelah kiri ini karena free body-nya sudah tidak perlu lagi, kita sudah tuliskan persamaan keseimbangannya. Baris yang pertama itu ada M1 dan di sebelah sini ada U1 2 dot ya. Sendirian ya. Karena bentuknya matrik mestinya ini nanti ke bawah ya, percepatan, kecepatan dan perpindahan. Jadi di sini ada U1, U2, U3, 2 dot seperti ini dalam satu vektor. Maka kalau kita lihat dari masing-masing ini, yang mengalihkan percepatan hanya M1 untuk mengalihkan U1 2 dot, M2 mengalihkan U2 2 dot sendiri, M3 mengalihkan U3 2 dot. Jadi ini faktornya di sebelah sini bentuknya adalah M1, ngalinya cuma U1 2 dot. Tidak ada perkalian dengan U2 dan U3. Untuk M2 dia hanya mengalihkan U2 2 dot, jadi bentuknya seperti ini. Dan U3 hanya mengalihkan M3, sehingga matriks koefisiennya seperti ini ya. Masanya akan tersusun diagonal seperti ini. Itu untuk massa. Untuk redaman, kalau saya ininya sudah bisa saya hapus sedikit ya, biar ada space. Redamannya kalau saya sediakan tempatnya di sini, ini perkaliannya adalah U1 dot, U2 dot, dan U3 dot. Sedangkan untuk kekakuan nanti ditulis di sini ya. Matriks kekakuan. Pengalinya nanti adalah U1, U2, U3. Kalau kita lihat baris pertama, U1 dot itu pengalinya C1 tambah C2, ya, C1 tambah C2, yang ini, kita lihat yang bawah ya. Lalu C2-nya ada minus C2 dan 0. Ya. Karena C3-nya nggak muncul di sini ya. Di bawah ini ada minus C2 kalikan U1, jadi ini minus C2. Terus C2 tambah C3 kalikan U2 dot, jadi di tengah ini C2 tambah C3. Dan U3 dotnya minus C3. Minus C3.
Lalu baris ketiga U1-nya nggak ada, jadi ini 0. U2-nya minus C3. Dan U3 dotnya C3. Ya. Jadi begitu. K-nya U1 dikalikan oleh K1 tambah K2. U2 dikalikan oleh minus K2. U3-nya nggak ada untuk baris pertama. Jadi ini K1 plus K2. Kemudian minus K2 dan 0. Kemudian baris ketiga K-nya ada U1 kali minus K2, U2 kalikan ini K2 tambah K3, dan U3 kalikan minus K3. Jadi baris ininya ada min K2, terus K2 plus K3, ini min K3. Dan baris ketiga ada min K3 kalikan U2, U1-nya nggak ada, jadi ini 0. Ini minus K3, dan U3-nya K3. Ya. Ya, dan ruas kanannya semua P ya. Jadi ini P1 fungsi dari T, P2 fungsi dari T, dan P3 fungsi dari T. Ya. Oke, jadi persamaan geraknya akan berbentuk seperti ini. Ada massa kalikan percepatan, redaman dikalikan kecepatan, kekakuan dikalikan perpindahan sama dengan gaya. Nah, ini bentuknya sama seperti apa yang sudah kita kenal di 1 derajat kebebasan yang lalu. Ya. Kalau kita bandingkan, waktu 1 derajat kebebasan yang lalu, persamaan gerak kita bentuknya adalah MU 2 dot tambah CU dot tambah KU sama dengan P. T ini SDOF. Persamaan gerak single degree of freedom. Maka di multi degree of freedom, MDOF, bentuknya mirip. Ini ada massa juga, tapi matriks. Ya. Matriks N kali N tergantung jumlah derajat kebebasan. Jadi matriks massa yang ini dilambangkan oleh M seperti itu dalam bentuk matriks. Dikalikan dengan vektor percepatan. Yang ini percepatan. Terus ditambah dengan ini matriks redaman. Dikalikan dengan vektor kecepatan. Yang ini. Kemudian yang di sana matriks kekakuan dikalikan dengan vektor perpindahan sama dengan vektor gaya T. Nah, kalau Anda bandingkan ini dengan ini sama ya. Mirip lah begitu. Hanya ini semua skalar. Yang ini matriks dan vektor ya. Jadi dimensinya lebih banyak ya. Simultan artinya ya. Jadi kalau ini cuma 1, ini bisa ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai N derajat kebebasannya. Secara umum demikian ya bentuknya ya. Nah, khusus untuk shear building, bangunan geser, ada yang agak istimewanya. Pertama, massanya pasti diagonal ya. Jadi untuk bangunan geser ini diagonal. Ya. Tapi kalau bukan bangunan geser, M-nya ini bisa penuh aja ya. Seperti K atau C inilah gitu. Ini K-nya kan berisi nih semua ya. Ada nolnya beberapa mungkin ya, M juga begitu bisa jadi. Tapi khusus untuk bangunan geser M-nya diagonal ya. Jadi lebih mudah menyusunnya. Dan K dan C-nya matriks kekakuan dan redamannya juga teratur begitu ya. K1 tambah K2 minus K2. Di sini minus K2, K2 tambah K3 minus K3. Terus selesai ini minus K3, K3. Kalau kita punya misalnya 10 derajat kebebasan, polanya juga akan mirip ya. Nanti Anda bisa susun sendiri, Anda coba susun di PR Anda. Bentuknya akan teratur, di sini K1 tambah K2, K2 tambah K3, K3 tambah K4, K4 tambah K5, dan seterusnya sampai K10 misalnya. Lalu di kiri kanannya ini ada yang minus K2, minus K3, ini minus K3, minus K4,
dan seterusnya. Jadi pola matriks kekakuan dan matriks redamannya teratur ya. Jadi ini mungkin salah satu alasan kenapa di bagian awal, karena Anda baru berkenalan dengan dinamika struktur, Anda hanya berhadapan dengan bangunan geser. Ya. Nah, kalau kita berurusan dengan bangunan yang bukan bangunan geser, penyusunan matriks K ini sama dengan apa yang sudah Anda pelajari di analisis struktur yang lalu. Ya. Bisa pakai kasih perpindahan satu satuan, lihat gaya-gaya yang bekerja, Anda dapatkan matriks kekakuan, atau menggunakan kekakuan langsung juga demikian, dan K-nya bisa lebih penuh dari ini. Ya. Isinya lebih banyak ya. Satu elemen begini bisa 6 kali 6 gitu misalnya ya. Satu elemen dengan 6 derajat kebebasan. 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. K-nya penuh 6 kali 6, M-nya juga penuh ini ya. K dan M yang tentu saja C juga demikian ya. Kalau K-nya dan M-nya begitu, C-nya ngikut. Ini 6 kali 6 bisa full ya. Untuk bangunan yang lain ya. Ya ini catatan sampingnya saja. Untuk bangunan lain pada umumnya ini lebih penuh. Namun sifat-sifatnya tetap ya berlaku. Kalau Anda perhatikan ini perilakunya sama persis dengan perilaku matriks kekakuan yang lalu. Pertama simetris. Simetris itu artinya nilai-nilai yang di segitiga atasnya diagonal itu sama dengan segitiga bawahnya diagonal. Misalnya ini massa ini kan diagonal, jadi atasnya 0 semua, segitiga bawahnya 0 semua. Ini juga begini, kekakuan diagonalnya sendiri, lalu ini minus K2 di situ, minus K2 di sini, 0 di situ, 0 di sini, minus K3, minus K3. C juga demikian. Ya. Jadi ketiga matriks ini untuk struktur yang seimbang pasti simetris. Kalau nggak simetris berarti tadi menyusun persamaan geraknya ada yang keliru. Ya. Jadi pertama simetris, kemudian positif definite ya. Positif definite ini artinya pertama punya inverse ya. Jadi determinannya tidak nol. Kemudian pasti positif ya. Nah, pasti positif itu membuktikannya agak sulit, tapi yang ciri lainnya yang kita kenal karena dia kalau sudah memenuhi simetris itu adalah bahwa diagonalnya selalu positif ya. Ini kan K1 tambah K2, K2 tambah K3, K3-nya sendiri pasti positif nih ya, karena nilai kekakuan, redaman, dan massa itu tidak pernah negatif. Jadi dari bagian yang ini setidaknya ini diagonalnya positif. Diagonal positif. Nah, positif. Nah, yang lainnya kalau Anda mencari determinannya juga positif ya. Karena kalau nyari determinan itu kan melibatkan elemen-elemen yang lain ya. Determinan juga positif. Sifat ini berlaku untuk semua matriks ini, matriks kekakuan, matriks redaman, dan matriks massa. Ya. Namanya masih sama, cuma dikasih matriks saja. Ya. Matriks massa, vektor percepatan, matriks redaman, vektor kecepatan, matriks kekakuan, vektor perpindahan, dan vektor gaya. Ini kanan. Jadi demikian penyusunan persamaan gerak untuk struktur dengan derajat kebebasan banyak ini ya.